kan bentar aja, penting ada IG live. Udah mulai ya? Selamat pagi. Pagi ini saya mau live bareng sama Mbak Sophia Lajubah. Tapi cabang Surabaya. Bersama Mbak Alia. Halo, selamat pagi. Saya Ali Reno, Mas. Berapa waktu lalu tuh kan aku pernah bilang bahwa punya body goals kayak Sophia Lajubah. Nah, ini dia yang menginspirasi. Terus ada yang tanya gini, kan aku bilang makan enak tapi juga badan tetap bugar. Itu tipsnya apa sih Mbak Alia? Tipsnya ya, yang penting kita itu harus rajin dan rutin untuk bergerak, pemirsa. Jangan malas untuk bergerak gitu. Kalau saya memang kebetulan sekarang ini lagi suka olahraganya itu angkat beban. Karena dengan angkat beban itu bisa kelihatan dilihatin. Dengan angkat beban itu ya, jadi bisa membentuk otot tuh ya. Jadi akhirnya bentuk badan dan komposisi tubuh itu jadi lebih seimbang. Kalau seandainya suka kardio kayak lari, cycling, nggak apa-apa, nggak masalah juga. It's okay. Semua itu tergantung dari kesukaan masing-masing. Kebetulan saya sukanya angkat beban. Gitu. Tapi yang saya perhatikan itu adalah Mbak Alia tuh makannya nggak pernah diet sate Padang oke, makanan Padang iya, apalagi Mbak Alia jajan-jajan juga iya. Itu gimana sih makan enak tapi badannya tetap kayak gini nih? Tetap gitu. Jadi makan enak yang intinya kita ketika makan itu jangan rakus ya. Jadi nggak boleh, oh ya aku suka pizza, oh ya aku suka sate Padang langsung makan 2 porsi. Enggak. Jadi kita harus makan itu in moderation. Jadi sesuai dengan porsinya, secukupnya. Nggak boleh maruk juga gitu. Masa iya kita makan donat, sekali makan donat bisa 4? Nggak mungkin kan Mbak Anin? Betul. Paling maksimal udah 2 tuh udah cukup. 2 aja belum tentu ada yang mau makan ya Mbak Anin. Kalau aku sih 2 sekali makan donat. Iya loh, beneran martabak keju, lupa martabak keju, donat itu Mbak Alia tuh makan gitu. Dan kita yang biasanya tuh orang diet kayaknya di semua makannya diatur-atur, ditimbang-timbang. Kalau Mbak Alia tuh loss tapi badannya bisa keren gini gitu loh. Itu kan apa rahasianya gitu. Terus kalau untuk latihan Mbak, ada nggak sih kayaknya tipsnya latihan tuh per hari itu bagusnya berapa menit atau dijeda berapa lama gitu? Sebenarnya nggak ada. Pemula. Oh, untuk pemula sebenarnya nggak ada ya untuk berapa menit berapa lamanya. Tapi sebaiknya ketika kita ingin berolahraga dari rumah, apalagi ya, minimal seminggu itu 3 kali. Seminggu 3 kali itu biasanya ya 45 menit ya. Kalau untuk start awal untuk pemula bolehlah kita coba dulu 30 menit. Nanti setelah 30 menit lama-lama nggak kerasa ditambahin jadi 45 menit gitu. Nanti 45 menit nggak kerasa ditambahin kira-kira 1 jam. Tergantung juga nih jenis olahraganya apa. Kalau seandainya kita itu olahraga yang intensitas tinggi seperti HIIT ya, HIIT itu jangan pula itu 1 jam ya. Gempor yang ada nggak boleh. Kalau olahraga HIIT itu paling maksimal itu 20 menitan aja udah oke. Tapi kalau seandainya kita olahraga kayak cycling atau mungkin lari yang memang biasanya butuh waktu 1 jam supaya lebih efektif, oke, nggak apa-apa. Kalau untuk angkat beban aku sendiri sih biasanya antara 1 sampai 1,5 jam udah selesai. Biasanya tuh aku seminggu bisa 4 kali, maksimal 5 kali. Jadi 2 hari aku rest. Oh gitu. Kalau untuk pemula Mbak, olahraga yang paling ringan deh apa? Biasanya kan orang tuh suka gitu. Olahraga deh menawar, apa sih yang paling ringan? Apa sih yang paling gampang? Apa sih Mbak? Misalnya kayak lari kah, berapa menit jalan kah? Untuk pemula banget deh yang mager-mager gitu pas puasaan gini. Olahraga paling gampang adalah olahraga yang ingin dilakukan. Tapi kalau seandainya ingin simple, kadang kita mikir, aduh kalau lari aku males ya keluar rumah. Soalnya ntar diliatin orang aku malu, karena itu juga yang aku rasakan. Makanya aku berolahraga dari rumah. Kalau seandainya ingin berolahraga dari rumah, bolehlah coba untuk olahraga seperti strength training. Strength training itu macam-macam, ada kayak plank, squat. Nah itu salah satu termasuk dari strength training. Dan nggak bisa kita anggap sebelah mata ya ketika kita melakukan squat itu sebenarnya gerakan simple. Tapi ketika kita melakukan dengan form yang tepat, itu efeknya luar biasa loh ke tubuh kita. Karena bisa memperbaiki postur tubuh juga. Plank, squat, lakukanlah itu udah gerakan basic. Oh gitu ya Mbak. Terus kalau bulan puasa nih Mbak, menurut Mbak Alia paling bagus nih olahraga kapan sih? Kadang-kadang orang mikir, oh habis sahur, mending habis sahur atau kalau sebelum sahur kayak terlalu pagi ya, misalnya sebelum sahur, atau mungkin ada yang siang-siang supaya target kurusnya tercapai. Paling enak tuh waktu berapa lama sih Mbak? Jam-jam berapa deh kira-kira? Kalau bulan puasa ini sebenarnya waktu yang terbaik untuk melakukan exercise atau olahraga di rumah boleh sih kalau seandainya sesudah sahur, karena kan badan kita lagi ini terisi nutrisi banget kan gitu. Tapi dengan catatan nanti kita harus siap dengan resikonya akan butuh waktu lama untuk kita menahan lapar, apalagi haus ya, dahaga ya, kalau seandainya itu kita lakukan ketika di jam setelah sahur. Tapi kalau seandainya kita lakukan itu di jam siang-siang, itu kayaknya panas,
terus nggak bertenaga juga ya, Lemes. terus lemes gitu. Jadi useless juga untuk dilakukan siang. Kalau aku sih lebih memberikan saran, mungkin kalau nggak pagi, sekitar jam 10 pagi, oke ya, olahraga ringan saja, atau sekitar 1 jam atau 2 jam sebelum berbuka puasa. Oh gitu ya. Lakukanlah itu olahraga, karena itu kan akhirnya kita jedanya cuman sebentar lagi tuh untuk bisa minum, berbuka puasa, oke itu timingnya. Kalau untuk minum Mbak ada nggak berapa liter? Biasanya orang kan ada yang berapa liter. Mbak ada nggak sih yang menerapkan harus berapa liter untuk minumnya gitu? Aku sebenarnya tidak ada menerapkan harus berapa liter sehari untuk minum, tapi tentunya ketika kita rutin berolahraga, kita akan minum lebih banyak lagi. Dan pastikan ketika kita bangun tidur harus minum 1 gelas air dulu, baru nanti kita jeda sekitar 30 menit, boleh untuk masukkan makanan ya. Nah terus udah gitu, aku tiap kali minum banyak sih soalnya, jadi nggak ada takaran harus berapa liter, takaranku gelas soalnya. Oh siapa tahu ada ininya, maksudnya kayak oh botol nih, biasanya orang kan yang nyediain sehari tuh harus habis yang 1 literan 3 botol. Misalnya Mbak Ali ada gitu nggak? Atau cuman pokoknya Mbak Ali bawa botol kemana-mana minum kayak gitu? Aku kalau kemana-mana selalu bawa botol untuk minuman air mineral. Mbak Anin juga pasti selalu tahu ya, hafal ya. Hafal. Tiap pagi itu kalau ngelihat pasti aku selalu bawa botol minuman ya, isinya air mineral. Tapi kalau seandainya takarannya sendiri aku nggak pernah menakar, karena aku tahu ketika tubuhku ini memang membutuhkan air gitu. Jadi jangan dibiarkan tubuh itu dehidrasi, karena kan kita nggak pengen juga ya. Betul. Ketika kita dehidrasi pastinya banyak gitu ya penyakit yang akan muncul. Jadi pastikan tubuh itu tercukupi untuk airnya. Jangan pelit-pelit untuk minum air, pokoknya harus rutin. Betul. Motivasi terbesar Mbak biar orang tuh apa sih sebenarnya pengen olahraga? Kalau kita sih jelas ya, Sophia Latjuba Body Goals termotivasi sama Sophia Latjuba karena umur 50 badannya masih kenceng semua. Banget itu Sophia Latjuba. Ini kan Mbak Ali udah mirip nih, Sophia Latjuba cabang Surabaya. Jadi biar apa sih, biar misalnya Mbak Ali menanamkan ke, dan Mbak Alia ini ternyata punya kayak private training buat orang-orang yang mau training langsung sama Mbak Alia. Jadi apa sih yang ditanamkan motivasinya biasanya? Motivasi tiap orang itu untuk berolahraga dari rumah pastinya berbeda-beda. Kalau aku secara pribadi, motivasiku kenapa ingin berolahraga karena aku ingin menua ya, bertambah usia itu dengan tetap tegap, tanpa bongkok, tanpa penyakit. Terus pengen dong nanti kita pas datang ke acara wisuda anak, nikahan anak, kita tetap steady gitu ya. Pakai baju apa aja bisa masuk. Motivasi terbesarku sebenarnya itu, dan juga pastinya untuk sehat ya, karena ketika kita berolahraga juga harus tahu kadar olahraga kita itu seberapa sering. Nggak boleh overtraining juga, karena kalau misalnya overtraining pastinya itu membawa efek yang nggak bagus ke dalam tubuh kita. Ya, buat pemirsa yang lihat, coba ditebak kira-kira Mbak Alia ini anaknya umur berapa? Kalau mau dikasih tahu, anaknya tuh udah bujang, udah umur 14 Iya, 14 loh, badan mamanya masih kayak gini. Ini yang was-was nih mantunya nih, kira-kira 10 tahun lagi buat calon mantu Mbak Alia, coba badannya harus bugar dulu baru ketemu mertuanya. Ya nggak gitu juga, saya sih terserah ya, maksudnya aku terserah kalau seandainya anak mau pacaran sama siapa aja, tapi kayaknya sih dia mungkin kayaknya akan melihat mamahnya ya gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin juga lah mamaku modelannya begini aja gitu kan. Padahal kan aku santai aja mau bawa modelan kayak apa asalkan baik kan. Iya betul sih, kalau anak yang penting bahagia ya Mbak. Oh ya terakhir nih, yang mau training sama Mbak Alia gimana caranya? Yang mau latihan sama aku, boleh, aku nih membuka personal coaching sebenarnya. Aku bisa datang ke rumah, ngajarin untuk olahraga, apa saja yang sebaiknya dilakukan dari basic, dan juga untuk yang tengah-tengah intermediate oke. Jadi kalau seandainya ingin tahu kira-kira gimana latihannya, bolehlah DM Instagramku aja ya Mbak Anin, boleh ya? Ya boleh dong, boleh promo kan? Boleh ya, Boleh. di Alia Renomas gitu. Jadi kalau seandainya mau tanya-tanya boleh langsung ke Instagramku aja. Atau tanya ke Mbak Anin juga nggak apa-apa, nanti kan Mbak Anin ngapain ke aku kan. Mbak Anin kan cincai ya maaf. Cincai lah, kita cengli lah ya. Oke Mbak Alia, makasih banyak waktunya pagi ini udah nyempetin buat ngobrol sama aku, buat sama pemirsa ngasih tips, karena kita adalah manusia mager kan, tapi biar semangat kayak Mbak Sophia Latjuba. Makasih banyak ya Mbak Alia Thank you waktunya. so much, Mbak Sampai Ani. ketemu lagi. Nanti next akan ada lagi ngobrol-ngobrol sama Mbak Alia di lain waktu, mungkin membahas yang lain, karena Mbak Alia juga pinter zodiak juga sih. Waduh. Oke, bye-bye. Thank you Mbak Alia. Thank you Mbak Anin.